Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayuhas sadati anisati ahibai, para perindu surga Allah Subhanahu wa taala. Puasa adalah amalan yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga sampai dikatakan pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu hanya Allah yang berhak menentukannya. Untuk itu, di kesempatan kali ini Al-Fakir ingin sedikit menjelaskan tentang hal-hal yang berkaitan dengan puasa kita. Para perindu surga Allah Subhanahu wa taala, ada hal-hal yang membatalkan puasa yang kita lakukan, dan juga ada hal-hal yang bisa membatalkan pahala puasa yang kita lakukan. Apabila seseorang itu di bulan mulia ini melakukan sesuatu yang dilarang, yang bisa membatalkan ibadah puasanya, maka puasanya pun secara otomatis batal dan tidak sah. Beberapa hal larangan, karena puasa sendiri punya makna harfiah, punya makna istilah adalah menahan dari sesuatu yang bisa membatalkan puasa itu sendiri. Akan tetapi yang perlu diingat, dalam ibadah puasa sendiri ada juga hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Puasanya sah, puasa yang dilakukannya menggugurkan kewajibannya seorang muslim, tapi dalam hal pahala yang ada dalam puasa itu tidak dia dapatkan sama sekali. Apakah hal-hal yang bisa membatalkan puasa, yang bisa menggugurkan pahala kita, yang kelak nanti di hari kiamat kita tidak akan mendapatkan apa-apa? Yang kita dapati sekarang ini hanya lapar dan dahaga, sebagaimana yang dikatakan Nabi, kamin sha'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa di bulan Ramadan, tapi yang mereka dapat dalam puasanya hanya lapar dan dahaga. Mereka tidak mendapatkan apa-apa selain itu. Dan kelak di hari kiamat, pahala yang mereka lakukan pun juga tidak ada, karena memang sudah dibatalkan pahalanya ketika mereka tidak bisa menjauhi hal-hal yang bisa menggugurkan pahala puasa. Apakah hal-hal itu? Di antaranya yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam hadisnya, beliau mengatakan, khamsun yuftirna shaim, 5 perkara yang bisa membatalkan pahala puasa kita. Artinya puasa kita yang kita lakukan di hari ini sah, menggugurkan kewajiban seorang muslim, tapi pahalanya tidak ada sama sekali. Cuma haus dan dahaga yang kita punya. Yang pertama, al-kidhib, dusta. Omongan dusta itu menggugurkan pahala puasa kita. Maka untuk itu di bulan mulia ini, jaga, sekali lagi jaga dan berhati-hati terhadap dampak yang bisa menggugurkan pahala puasa kita. Yang kedua, ribah. Apa ribah itu? Dzikruka akhaka, yaitu menyebutkan keadaan saudaramu yang tidak ada di depanmu, dan seandainya dia mendengarnya dia marah. Itulah ribah. Ya. Kalau bahasa kita, ngerasani, gosip, itu menggugurkan pahala puasa kita. Yang ketiga, namimah, adu domba, yaitu naklul kalam, memindahkan omongan supaya si A bertengkar dengan si B, supaya si C bermusuhan dengan si A. Ini menggugurkan pahala puasa. Yang keempat, al-yaminul kadhibah, sumpah palsu, juga menggugurkan pahala puasa. Yang kelima, an-nadhar bis-sahwah. Yang kelima adalah
memandang dengan pandangan syahwat. Para pecinta dan para perindu surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa mengambil hikmah besar dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ini. 5 hal yang membatalkan ibadah puasa kita, keempat-empatnya sumbernya dari lisan kita, keempat-empatnya sumbernya dari omongan kita. Maka untuk itu kita perhatikan. Dan hari ini fungsi lisan, fungsi omongan diambil alih oleh jari jemari kita. Lisan tidak ngomong, lisan tidak berbicara, tapi jari jemari mengetik, broadcast kabar yang tidak benar, kabar hoak, kabar fitnah. Itu sama mengambil alihan fungsi lisan. Maka untuk itu lebih-lebih kita di bulan mulia ini, kita jaga lisan kita dari sesuatu yang bisa menggugurkan pahala kita, yang nanti kelak kita di hari kiamat tidak akan mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan dahaga yang telah kita lakukan dalam puasa ini. Dan yang satu hal, pandangan mata, an-nazar bis-syahwah. Maka untuk itu para pecinta perindu surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa kita maksimalkan berusaha untuk menghindari sesuatu-sesuatu yang bisa menggugurkan pahala ibadah puasa kita. Sedikit ini semoga bisa membawa manfaat khususnya untuk Al-Fakir sendiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.